Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai indeks buku. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu indeks buku? Nah, buat kalian yang belum tahu, sekarang kita akan mempelajari dan mengenal lebih dalam lagi mengenai indeks buku. Teman-teman, pernahkah kalian merasa kesulitan dalam menemukan istilah di dalam sebuah buku? Misalnya, kalian sedang membuka buku biologi, kemudian guru kalian meminta kalian untuk menemukan kata atau pengertian dari mikroba. Bagaimana caranya agar kalian bisa dengan mudah dan cepat menemukan istilah mikroba? Indeks buku akan membantu kalian dalam menemukan istilah-istilah yang sedang kalian cari dengan cara yang cepat dan juga tepat. Nah, sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu mengetahui daftar isi yang akan kalian dapatkan saat mendengarkan presentasi ini. Yang pertama, kalian akan mempelajari atau mengetahui mengenai pengertian dan juga definisi dari indeks buku. Selanjutnya, kalian akan mengetahui mengenai fungsi dari indeks buku dan juga jenis-jenis dari indeks buku. Setelah kalian mengetahui pengertian, fungsi, dan jenis, kalian dapat mencoba mengukur kemampuan kalian dengan mengikuti latihan di akhir presentasi ini. Nah, sekarang kita cari tahu nih, apa itu indeks buku? Indeks buku adalah daftar kata atau istilah penting yang berada dalam buku cetakan. Terdapat di bagian akhir buku dan juga disusun berdasarkan urutan abjad. Lalu, apa fungsi dari adanya indeks buku? Indeks buku membantu pembaca menandai bacaan sebelumnya, kemudian membantu pembaca untuk menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Kalau kalian tahu ada istilah mengenai membaca memindai atau scanning. Dengan adanya indeks buku ini akan membantu kalian dalam menemukan informasi, tentunya dengan cara scanning atau memindai. Nah, yang terakhir, fungsi dari indeks buku adalah memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata, atau istilah untuk ditemukan. Jadi, buat kalian ingin tahu mengenai kata atau istilah, indeks buku akan memberitahu kalian di mana letak kata atau istilah tersebut dapat ditemukan pada halaman berapa, itu akan tercantum di dalam indeks buku. Nah, lantas apa saja jenis dari indeks buku? Jenis-jenis dari indeks buku terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada indeks istilah atau topik. Yang kedua, ada indeks nama atau pengarang. Nah, sekarang kita cari tahu nih, apa perbedaan di antara keduanya. Coba perhatikan bagan atau gambar tersebut. Ada alfabet A dengan istilah atau daftar indeks topik atau istilahnya. Dan di sebelahnya ada daftar indeks dengan abjad B. Teman-teman bisa perhatikan tanda panah di atas. Tanda panah ini dengan nama topik menunjuk kepada kata bakteri. Kata bakteri ini merupakan topik. Namanya kalau di dalam indeks buku itu disebut topik. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan angka-angka kayak 6, 56, 60 sampai 61. Nah, ini adalah halaman. Nah, coba perhatikan tanda panah yang di bawah ini ya, menunjuk kepada angka 89. 89 ini adalah halaman. Jadi, kalau dibacakan, kalian bisa menemukan istilah bakteri atau kata bakteri pada halaman 6 di buku tersebut. Nah, selanjutnya yang di bagian akhir ini, misalkan kalian sedang mencari kata burung. Kalian bisa menemukan
istilah atau kata burung pada halaman 89. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kita coba sekali lagi. Apakah kalian bisa menemukan kata istilah Afrika? Ada di halaman berapa? Coba temukan kata Afrika atau istilah Afrika. Kalian bisa menemukannya pada halaman berapa? Ya, benar. Pada halaman 56 sampai dengan halaman 63. Jadi kalian bisa menemukan istilah atau kata Afrika pada halaman 56 hingga 63. Mari kita lanjut lagi ke indeks atau ke jenis indeks selanjutnya. Ya, perhatikan, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya, bagian sebelumnya itu merupakan contoh dari indeks istilah atau topik. Nah, ini pada lembar ini, kalian bisa melihat bagian tersebut memuat nama pengarang dan juga nomor halaman. Jadi, coba perhatikan kata Sainte-Beuve. Ini merupakan nama pengarang atau nama tokoh. Kalian bisa menemukan nama tokoh atau nama pengarang tersebut pada halaman 179. Seperti Sapardi Djoko Damono. Ini merupakan nama pengarang. Lalu 84 ini menunjuk kepada nomor halaman. Sama halnya dengan ini ya. Jocelyn de Jong JPBD. Nah, ini adalah nama pengarangnya. Kemudian nomor halamannya terletak pada 100 dan juga di halaman 219. Sudah paham ya? Coba sekarang temukan HB Yasin. Apakah kalian bisa menemukan kata istilah HB Yasin? Di mana atau di halaman berapakah kita bisa menemukannya? HB Yasin, coba kalian temukan nama pengarang HB Yasin. Bagaimana? Sudah menemukan? Iya, benar sekali. Istilah atau kata HB Yasin bisa ditemukan pada nomor halaman 107 dan juga 243. Wah, kalian hebat ya, sudah bisa menentukan di mana letak dari kata ataupun nama pengarang yang kalian cari. Oke, sekarang untuk lebih meyakinkan lagi kemampuan kalian, kita akan lanjut ke latihan. Oh, ternyata masih ada satu lagi format dari indeks yang harus kalian ketahui. Nah, coba perhatikan. Sebelum kita masuk ke latihan, coba perhatikan ini terlebih dahulu. Kata amfibia ini merupakan indeks topik. Sedangkan angka 3 di sini merupakan jilid. Maksud jilid di sini adalah ada di jilid keberapa di dalam buku tersebut. Nah, sedangkan nomor 8, nomor 215 ini menunjukkan nomor halamannya. Nah, sedangkan di yang bagian bawah ini formatnya lebih berbeda. Reptilia ada di jilid keempat, halaman 102. Sedangkan evolusi reptilia laut ini merupakan perincian dari indeks topiknya, masih berhubungan dengan indeks topik di atas. Nah, ini evolusi dapat kita temukan pada jilid 5 halaman sekian. Paham ya? Jadi, untuk kata-kata yang berada lebih menjorok, tidak sejajar, ini maksudnya memiliki hubungan dengan indeks topik yang di awal atau di atasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan untuk lebih mengetahui kemampuan kalian. Nah, coba perhatikan, bacalah daftar indeks berikut. Ilustrasi 32 di nomor halaman 32, istilah 34, 45, 56, 67, iklan 56, 90, 91, konflik 324, 345, 360, konotasi 35. Pernyataan yang sesuai dengan indeks tersebut adalah
Kira-kira jawabannya yang mana? Jawaban yang benar adalah A. Kata yang dapat dijumpai pada halaman yang sama adalah istilah dan iklan. Benar ya? Kata istilah itu bisa kita temukan pada nomor halaman 56. Kata iklan bisa kita temukan pada nomor halaman 56. Jadi, kata istilah dan kata iklan bisa kita jumpai pada halaman yang sama. Nah, beda dengan yang B. Kenapa B salah? Coba kita perhatikan. Informasi tentang iklan terdapat pada halaman 56 hingga 91. Coba kita perhatikan. Iklan, informasi iklan benar. Ada di halaman 56 dan juga 91. Tapi tidak dari halaman 56 hingga 91. Yang benar adalah informasi tentang iklan terdapat pada halaman 56 dan 90 dan 91. Seperti itu. Selanjutnya yang poin C. Informasi tentang konotasi ditemukan antara halaman 3 dan 5. Ini tidak ya, tidak benar, karena informasi tentang konotasi ditemukan antara halaman 3 dan halaman 5. Oh, maaf. Maksudnya, informasi tentang konotasi bisa ditemukan di halaman 3 dan 5. Seperti itu. Oke, yang poin D. Daftar indeks di atas telah tersusun secara abjad. Apakah benar? Belum ya, belum tersusun secara abjad. Karena kalau disusun secara abjad, yang benar itu adalah yang pertama iklan. Kedua adalah ilustrasi. Kenapa? Karena mereka sama-sama berawalan dari huruf I. I dan K itu urutan paling awal adalah huruf I. Oke, kalau untuk huruf abjad depannya sudah benar. Namun, karena mereka berawalan dari huruf yang sama, maka kita lihat di abjad yang selanjutnya atau abjad yang keduanya. Nah, kita fokus pada kata yang berabjad huruf I, dimulai dari huruf I. Ilustrasi, istilah, iklan, seharusnya yang paling awal apa? Yang paling awal adalah iklan, karena K dulu baru L. Iklan, ilustrasi, dan dilanjut istilah. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Bacalah daftar indeks berikut. Coba, ayo dibaca. Istilah yang paling banyak digunakan dalam buku ditandai dengan nomor. Coba, istilah yang paling banyak digunakan dalam buku ditandai dengan nomor berapa? Fermentasi itu ada di halaman 7, 23, dan 40, berarti hanya 3 halaman. Formalin, 37, berarti hanya digunakan dalam 1 halaman. Fungi, 45 dan 47, berarti hanya digunakan dalam 2 halaman. Kemudian kalau fungsi 35, 36, 37, 38. Ada 4 halaman. Berarti yang paling banyak digunakan adalah nomor 4. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Cermati indeks buku berikut. Coba diperhatikan. Informasi tentang Aji Prosidi dapat ditemukan pada halaman berikut. Kecuali sekarang kita fokus pada nama pengarang Ayib Rosidi. Nah, Ayib Rosidi dapat kita temukan informasinya di halaman 7, 12, 142, 154, 187, 193, 198, 213, dan 218. Mari kita lihat pilihan atau jawaban yang disajikan. Informasi tentang Ayib Rosidi dapat ditemukan pada halaman berikut, kecuali berarti yang tidak ya. 142 benar, ada, bisa kita temukan. 147, wow, sepertinya tidak ada ya.
213 ada, 218 ada. Berarti informasi tentang iProcedy tidak dapat kita temukan pada halaman 147. Oke. Wah, kalian semua sudah hebat dan jawabannya sudah benar-benar semua. Semoga kalian lebih dapat memahami lagi mengenai indeks buku dan kalian tidak akan tersesat ketika mencarikan informasi atau mencari kata istilah yang membingungkan diri kalian. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada indeks buku ini. Supaya kalian lebih paham lagi, mari kita lakukan latihan untuk bisa memaksimalkan kemampuan kalian dalam memahami indeks buku. Akhir kata, saya Amelia Ratna. Bye!